Situasi perang di Ukraina diprediksi semakin meningkat seiring dengan keterlibatan ribuan tentara Korea Utara yang membantu Rusia. Laporan Badan Intelijen Korea Selatan atau NIS menyebutkan Korea Utara telah mengirimkan pasukan ke Rusia. Menurut laporan itu, sebanyak 1.500 pasukan operasi khusus Korea Utara telah tiba di Pelabuhan Vladivostok, Rusia sejak 8 hingga 13 Oktober 2024. Anggota Parlemen Korea Selatan, Park Sun-won menjelaskan jumlah itu diperkirakan bisa menjadi 10.000 pada Desember mendatang. Ribuan tentara Korea Utara yang telah tiba di Rusia disebut tengah berlatih di Vladivostok, Ussurisk, Khabarov, dan Vlagoveshchek. Usai berlatih di sejumlah wilayah di Rusia, mereka disebut akan langsung dikerahkan ke medan tempur. Lalu apa tugas mereka di perang tersebut? Apakah Rusia sudah kekurangan tentara sampai harus jauh-jauh mendatangkan pasukan dari Korea Utara? Kedekatan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un bisa menjadi dasar dalam pengiriman pasukan tersebut. Vladimir Putin dan Kim Jong-un sudah bertemu 2 kali sejak 2023. Dalam pertemuan itu, mereka juga menandatangani perjanjian di Pyongyang pada Juni 2024. Seorang pejabat pertahanan Korea Selatan menyebut Pyongyang mengirim lebih dari 13.000 kontainer berisi peluru artileri, roket anti-tank, dan rudal balistik jarak pendek KN-23 ke Rusia sejak Agustus 2023. Korea Utara juga diyakini mengirim teknisi dan perwira untuk membantu Rusia mengoperasikan senjatanya, serta mengumpulkan data tentang kinerja rudal dalam peperangan modern, utamanya soal dampak serangan terhadap sistem pertahanan udara barat. Sementara Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyebut pasukan Korut yang dikirim ke Rusia ini diberi seragam militer Rusia, senjata, serta dokumen identitas palsu. Tujuannya agar mereka dapat menyamar sebagai orang-orang dari Siberia Timur, tepatnya suku Buryat dan Yakut yang punya ciri-ciri wajah Asia. Pasukan ini disebut siap dikerahkan ke garis depan setelah menyelesaikan pelatihan aklimatisasi. NIS mengungkapkan tentara Korea Utara akan diplot ke wilayah Kursk, di mana Ukraina cukup agresif di sana. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menduga adanya pasukan tambahan ini akibat banyaknya korban yang diderita Rusia di garis depan. Namun dalam dunia politik tidak ada makan siang yang gratis. Korea Utara merupakan satu dari sedikit negara yang secara terbuka mendukung Rusia dalam perang. Dikutip dari New York Times, dukungan militer ini digunakan sebagai jaminan agar Moskwa memveto setiap upaya baru yang dipimpin Amerika untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pyongyang di Dewan Keamanan PBB. Korea Utara juga menerima minyak dari Rusia yang membuat mereka dapat mempertahankan sikap konfrontatif terhadap Washington. Namun masih belum jelas apakah Vladimir Putin mau membantu Korea Utara mengatasi kendala teknologi dalam program nuklir dan rudal. Korea Utara hingga video ini dibuat masih belum menguasai teknologi yang memungkinkan rudalnya mencapai target di Amerika Serikat. Meskipun Pyongyang selama ini sudah melakukan total 6 uji coba nuklir serta meluncurkan beberapa rudal balistik antar benua. Sejumlah analis menilai dengan mengirim pasukan untuk membantu Rusia, Korea Utara meniru cara rivalnya Korea Selatan beberapa dekade lalu. Saat itu dalam Perang Vietnam, Seoul mengerahkan hampir 320.000 tentara ke Perang Vietnam. Sebagai balasannya, Amerika Serikat membantu memodernisasi militer Korea Selatan yang sudah tua. Negara itu juga membantu memacu pertumbuhan ekonomi sekutunya dengan pinjaman murah. Terlepas dari tugas dan peran Korea Utara yang diduga dikirim ke Ukraina, pemerintah Rusia tak terima dengan pernyataan Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan Korea Selatan tak perlu ikut campur dengan hubungan Rusia-Korea Utara. Terlebih Korea Selatan menyatakan bakal membantu Ukraina dengan mengirim senjata mematikan ke Ukraina.
военные вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики есть. А где они находятся, уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы. Теперь второй момент. Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж. А мы видим, что это не только публичные заявления официальных лиц, но это колоссальная работа в средствах массовой информации на уровне пропаганды. Надо не киевскому режиму подыгрывать его западным спонсорам в антироссийской истерике, биться, а думать о последствиях для безопасности Южной Кореи, к которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт, если такие решения будут приняты. Российская Федерация действительно будет жестко реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу безопасности страны, ее граждан, где бы наши граждане ни находились. Эти меры могут быть весьма ощутимыми. И мы искренне надеемся на благоразумие и здравый смысл властей в Сеуле. Korea Utara membuat langkah baru dengan mengirim pasukan dalam perang Rusia-Ukraina. Pasukan ini disebut punya misi khusus, yakni menyamar sebagai penduduk setempat serta bertempur di garis depan. Namun Korea Utara diyakini tidak mengirim pasukan serta sebelumnya amunisi secara cuma-cuma. Korea Utara ingin Rusia membantu memperbarui amunisi mereka yang usang serta program nuklir yang terhambat. Seperti apa dampak kehadiran pasukan ini dalam jalannya perang di Ukraina? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.